struktur komposit dengan metode LRFD ya. Ya, sebetulnya LRFD dengan metode konvensional working stress itu tidak terlalu banyak beda ya. Prinsipnya hampir sama, cuma nanti ada nilai-nilai yang diubah gitu ya, dikembangkan. Yang pertama, jadi struktur komposit itu intinya adalah gabungan antara material baja dan beton, ya. Jadi bukan hanya menempel, tapi dia menyatu ya, menyatu. Nah, jadi biasanya struktur komposit ini dipakai untuk kolom ya, kolom baja dibungkus dengan beton. Ini banyak sekali ya. Jadi fleksibilitasnya didapat, tapi bisa dikurangi efek karatnya ya. Dan juga biasanya kalau udah dibungkus beton lebih bagus kelihatannya ya. Nah yang kedua, kolom baja yang berisi beton. Jadi kalau bajanya hollow, di dalamnya diisi beton ya. Nah bisa juga yang persegi, bisa juga yang bulat. Nah yang selanjutnya ada balok ya. Balok baja dibungkus beton. Nah, yang kelima ini adalah balok baja, di atasnya ada plat beton tapi disatukan. Ya, disatukan dengan shear connector atau stud ya. Ini ada gambar yang dua ini, yang kecil-kecil ini namanya shear connector. Bisa jenisnya berupa stud. Nah, yang ada di gambar ini berupa stud ya. Stud. Shear connector ya, ini penting sekali ya. Jadi kira-kira ini terwakili semua jenis yang ada. Jadi ada 5 macam ini, walaupun nanti ada kombinasi-kombinasinya ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Belum. James belum ya? Rafdi barangkali? Belum, Pak. Belum ya. Kalau lihat rambutnya udah berdiri mungkin ada yang ditanya nggak ya? Biasanya kalau berdiri ini semangat ya, cahayanya keluar ya. Dimas juga belum ya? Belum, Pak, belum. Belum, oke. Jadi kira-kira begini ya, udah kebayang ya, komposit itu penggabungan antara baja dengan beton, kegunaannya macam-macam. Yang pertama untuk keindahan, yang kedua untuk menghindari karat ya, karena baja rentan terhadap karat. Nah, yang ketiga tentunya menambah kekuatan. Ya, kekuatannya nambah. Karena hanya baja ditambah beton. Ya, pasti kekuatannya bertambah. Nah, yang keempat adalah stiffness-nya ya. Stiffness atau kekakuannya bertambah. Nah, jadi komposit ini menjadi struktur yang ideal ya. Yang ideal yang apa namanya? Ya, termasuk penemuan yang spektakuler ya pada saat itu ya. Pada saat awal-awal ditemukan. Jadi dia lebih stronger, lebih kuat dan stiffer ya, lebih kaku. Nah, di samping yang tadi lebih indah, lebih apa namanya, bisa menahan karat dan sebagainya. Kemudian di dalam LRFD seperti saya sampaikan tadi tidak terlalu banyak beda dengan dengan metode konvensional working stress method. Cuman ada beberapa faktor yang dipakai ya pada LRFD. Mungkin kalian sudah dijelaskan oleh Pak Yanuar sebelumnya, yang kuliah dengan Pak Yanuar sebelumnya itu mungkin sudah dijelaskan. Kalau enggak nanti dibaca aja ya, ini saya kasih nanti ya. Nanti dibaca aja, karena apa namanya, lebih bagus kita diskusi lah. Nah kemudian dalam pelaksananya komposit dan baja itu seperti apa ya? Nah ini yang paling banyak dipakai ini adalah yang terasa juga efektivitas dan efisiensinya ya. Ini banyak diterapkan pada gedung-gedung maupun jembatan. Ya. Jadi gedung dan jembatan banyak menggunakan ini. Nah, plat beton berada di atasnya,
kemudian baja sebagai gelagar-gelagarnya, ya, balok-baloknya. Nah, antara beton dan baja seperti saya sampaikan tadi itu dihubungkan dengan shear connector, ya. Shear connector. Nah, yang menjadi penting di sini adalah bahwa kalau kita sudah bicara suatu struktur baja digabung dengan beton dan dihubungkan oleh shear connector atau stud, dia sudah menjadi satu material baru, ya, material baru yang disebut komposit, ya. Ya, sebetulnya material lamanya baja dan beton. Ya, jadi kalau kita lihat, ini baja nih, oh ini beton gitu ya. Tapi penamaannya material baru ini disebut material komposit, ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Ini biasanya kelas mantap ya. Mantap, kelas ini luar biasa ya. Jarang sekali yang perlu ditanyakan karena sudah jelas semua ya. Betul Desi ya. Jadi karena sudah jelas semua ya saya senang juga sih. Galih, nggak ada yang ditanya Galih? Galih nggak ada yang ditanya ya. Muflih aman ya? Oke. Aji ini gelap-gelap nih Aji nih. Rambut juga udah mulai gondrong ya. Oke. Anissa ada yang ditanya? Enggak, belum ada, Pak. Belum ada, aman ya. Jadi material baja yang biasanya berupa balok-balok digabung dengan beton yang biasanya berupa plat ya. Penggabungannya menggunakan shear connector. Jadi di antara flange dari baja dengan plat beton ini dipasang shear connector. Dia menjadi satu yang disebut adalah material komposit ya. Komposit. Nah, karena plat ini besar sekali, panjang ya kan? Lalu sebetulnya yang disebut bagian komposit yang mana? Apakah seluruh betonnya? Apakah hanya bagian tertentu saja? Ya. Nah, tentu kita lihat peranan dari beton ini yang efektifnya seperti apa. Ya. Jadi yang efektif penggabungan baja dan beton itu bagian yang mana saja? Sebesar apa? Selebar apa? Karena kalau sudah terlalu lebar, kontribusi dari betonnya ini sudah nggak terlalu besar lagi. Ya, kontribusi betonnya sudah nggak terlalu besar ya. Kalau misalnya apa namanya flange-nya ini misalnya 20 cm ya, 20 cm. Tapi plat betonnya misalnya lebarnya 2 meter. Itu udah nggak efektif ya. Nah, lalu bagaimana? Ada rumusnya ya. Jadi ada rumusnya menghitung lebar efektif ini. Ya, nah di sini disebut yang pertama tergantung dari posisi gelagarnya ya. Nah, yang kalau untuk gelagar luar itu lebar efektif dari betonnya itu adalah lebih kecil dari L/8 ya. L/8. L itu panjang bentang. Nah, atau kalau misalnya apa namanya gelagar ini kan banyak ya, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, jaraknya ini juga menentukan ya. Yang pertama panjangnya balok, yang kedua jarak antara balok-baloknya. Nah, kalau jarak antara balok-balok itu disebut B aksen, maka lebar efektif dari beton yang bisa diperhitungkan sebagai material komposit adalah tidak lebih besar dari L-nya dibagi 2 plus B aksennya. Ya. Jadi ini ya, B aksennya itu adalah ini. Setengah dari
L ya. Kalau ini L1, ini setengahnya adalah B aksen ya. Jadi nanti kalau saya kasih bahannya, insya Allah lebih lebih lancar lagi. Nah, kemudian untuk lagar yang di dalam, B efektif adalah L/4 ya. L/4 atau lebih kecil ya. Jadi semakin kecil kita perhitungkan itu semakin baik. Jadi kalau terlalu besar sudah tidak efektif ya. Nah, kalau untuk yang antara as-as balok, waduh itu ada bola itu kayaknya ya. B efektifnya adalah L1 plus L2 dibagi 2. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Oke. Wah, Galih pakai topi proyek dia. Ya, siap ke proyek nih Galih. Ya. Oke. Ada yang tanyakan Galih? Belum, Pak. Belum ya. Aman, Pak. Aman, oke. Sofia mungkin? Belum? Belum ada, Pak. Belum ada juga, oke. Doni? Ada yang ingin tanyakan Doni tentang lebar efektif? Belum ya? Oke. Aldina? Belum, Pak. Oh, belum, oke. Jadi bisa cepat ini kita ya, kalau nggak ada yang ditanya ya. Cuma nanti kalian bikin ini ya, bikin resumenya ya. Oke, setelah kita tahu lebar efektifnya, kita ambil ya, yang terkecil ya. Jadi dari rumus-rumus tadi, yang terkecil itu yang kita ambil sebagai lebar efektifnya. Kan ada dua alternatif ya. Dua alternatif ini, yang terkecil yang kita ambil ya. Jangan yang terbesar, karena semakin kecil dia semakin efektif. Nah, kemudian setelah dia digabung, ya digabung antara beton dan baja, dia menjadi satu material baru yang kita sebut komposit, maka kita akan menganalisa berapa gaya-gaya yang bekerja pada penampang ini. Ya. Ada pada penampang ini. Nah, ini saya ingin tanya ya, siapa yang kira-kira bisa jawab ya? Ini banyak gangguan ini. Siapa yang bisa jawab ya? Kalau kita punya penampang seperti ini ya, bajanya aja, itu flank atas sama dengan flank bawah, kita anggap ya. Kira-kira garis netralnya di mana ya? Kira-kira garis netralnya. Ada bisa jawab nggak? Jadi kan dia ini mengalami tegangan ya. Nanti yang serat atasnya mengalami tekan, serat bawahnya mengalami tarik. Ingat nggak itu ada yang diagram grafik tegangannya itu seperti waktu balok itu loh, waktu balok lentur. Yang atas dia tertekan, sudah itu berputar, di bawahnya menjadi tertarik gitu kan. Di tengah-tengah itu 0 kan. Nah, itu adalah namanya titik netral ya, atau garis netral. 0 di sana. Nah, kalau penampangnya I, tentu garis netralnya di tengah ya kan. Tengah, jadi H/2 lah kalau tingginya H. Nah, kalau tingginya D ya D/2 ya. Itu netralnya. Nah, kalau beton juga begitu. Kalau beton ini tebalnya misalnya T, maka garis netralnya adalah pada titik T/2. Ya kan? Ya itu normal lah, gampang dipahami kan. Tetapi setelah dia kita gabung, di mana garis netralnya? Nah, ini yang penting ya. Di mana kira-kira? Di mana kira-kira garis netralnya? Nah, ini diperhatikan ya.
James kira-kira nggak James? Bisa jelaskan nggak James? Kalau misalnya dia sudah menjadi suatu komposit gini James. Kan kalau tadi baja aja di tengah. Kalau beton aja di tengahnya beton. Tapi setelah digabung di mana netralnya? Di antaranya bukan sih, Pak? Ya, betul di antaranya. Tapi ada cara ngitungnya ya. Cara ngitungnya. Nah, berarti ya ini penting nih James. Berarti kalau tadinya baja di tengah, garis netralnya, karena dia digabung dengan beton, dia netralnya naik ya kan? Naik di atas netral yang lama. Ya kan? Sementara beton yang tadinya di tengah turun. Ya kan? Karena digabung. Kan James bilang di antara kan? Di antara berarti di atas netralnya baja tadi dan di bawah netralnya beton ya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, kalian tahu nggak sifat-sifat material? Kalau beton itu kan nggak suka tarik ya. Kalau tarik dia langsung retak ya. Betul nggak, Mufli? Ya, Pak. Nah, jadi kan kalau beton itu nggak suka tarik. Jadi kalau bisa beton itu kita upayakan tertekan semua. Ya kan? Betul nggak? Gimana? Mungkin ada pendapat, Dimas? Nggak ada pendapat ya? Ya ini harus ada pendapat kalau yang ini ya. Harus ada pendapat. Jadi kalau tadi baja di tengah, beton di tengah, kemudian karena digabung jadi satu, garis netralnya yang dari baja naik, dari beton naik. Nah, bagaimana kita mengatur? Karena beton itu senangnya tertekan, sedangkan baja itu ditarik no problem, sehingga kita bagi. Kita bagi. Jadi dalam penampang baru ini, seluruh beton dalam posisi tertekan. Ya kan? Seluruh beton dalam posisi tertekan. Sedangkan baja hampir seluruhnya tertarik. Nah, ini kan smart ya. Cerdas sekali ini yang menemukannya ya. Simple tapi luar biasa cerdasnya. Nah, inilah engineer ini bisa membuat negara ini atau dunia ini lebih efektif dan lebih efisien ya. Karena penggabungan saja hanya ngasih hanya ngasih shear konektor, sifat dari penampangnya luar biasa canggih ya. Wah, ini ada gangguan nih, ada lift break room lagi nih. Ya, kita bersabar ya. Seperti atas netralnya baja, di bawah netralnya beton. Nah, di gambar ini terlihat ya, netralnya itu pas di bawahnya flange. Ya. Pas di bawah flange-nya baja. Atas ya. Sehingga seluruh beton itu mengalami tekan semuanya. Jadi tidak ada lagi serat yang tertarik pada beton. Nah, sementara baja seluruhnya tertarik. Ya, inilah yang saya sebut tadi, ini smart ya, cerdas sekali ya. Jadi dia tahu kelebihan baja, dia tahu beton dengan menggabungkan menjadi super unggul lah. Jadi diberikan semua ke baja, tekannya diberikan semua ke beton. Nah, berapa besarnya tekan kepada beton, itu kita sebut C. Nah, sedangkan untuk tarik pada baja, itu kita sebut T. Ya. Nah, untuk C ini berapa besarnya? Nah, kita terus ke bawah ya. C itu adalah 0,8 tegangan tekan karakteristik beton ya kan? Dikali luasnya. Luasnya itu adalah berapa? Lebar efektifnya dikali AA atau tebalnya. Ya. Ini gampang kan, rumusnya gampang-gampang ini. Yang batang tekan, batang lentur ya. Ini untuk komposit lebih simpel ya hitungannya ya.
Nah, kemudian untuk tarik pada baja, luas bajanya dikali tegangan lelehnya. Nah, kita tahu kan tiap jenis baja punya tegangan leleh masing-masing ya. Lihat di tabel. Nah, dengan membuat suatu persamaan, ya, menyamakan antara harga C dan T, maka didapat harga A, yaitu sebesar ini ya. Luas baja dikali tegang lelehnya dibagi 0,85 kuat tekan beton dikali B efektif, itu adalah besarnya A. Ya. Sedangkan D itu adalah D/2 ditambah T ya. Nah, kita bolak-balik lihat gambar ini ya. Jadi A-nya ini bisa dihitung ya. Ini A-nya bisa dihitung dengan rugi. Kemudian D-nya otomatis dapat ya. Ya, kalau D ini adalah total ya dibagi T ya. Nah, dikurang T. Nah, kira-kira itu rumus-rumus penting ya. Nah, berapa kapasitas momen yang bisa dipikul oleh komposit ini? Itu adalah disebut momen ultimate ya. Momen ultimate sama dengan besaran C-nya dikali U. Atau T dikali D1. Ya. C gaya tekan pada balok baja. Bukan C, ini harusnya T ya. T harusnya ya. Kalau C ini pada beton ya, ini salah ketik ya. Kalau yang ini pada baja T ya, yang ini C ya. Ini masalah ketikan aja. Rumusnya seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini ada contoh ya, ada contoh. Nanti kalian bisa lebih gampang mempelajarinya. Gimana menggunakan rumus-rumus tadi ya. Jadi nyari B efektifnya seperti apa, nyari A-nya tadi rumusnya sudah diberikan. Ini contoh. C sama dengan T. Di berapa besarnya sudah bisa dihitung juga. Kemudian tegangan yang terjadi pada kompositnya berapa bisa dihitung. Ya, rumus-rumusnya sangat sederhana ya. Sangat sederhana. Nah, saya harapkan nanti kalau saya kasih soal komposit ini tidak ada yang tidak selesai ya. Jadi harus selesai semua. Waktunya 90 menit ya nanti UTS-nya. Yang satu tentang lentur. Nah, nanti kisi-kisinya saya berikan pada pertemuan kita yang kita sepakati nanti ya, hari apa ya? Hari apa? Ya, mungkin kita perlu waktu paling enggak 2 jam ya. 2 jam untuk membahas ini. Tapi kalau komposit ini kalian bani karena sangat jelas bukunya ya. Insya Allah kamu paham. Tapi kalau nggak paham nanti kita bahas selintas. Nanti akan saya bagikan kepada kalian. Contohnya ada beberapa dan gampang-gampang ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak nih? Kalau nggak ada yang bertanya, ingin cepat-cepat istirahat ini. Ya. Tapi kalau ada yang ingin ditanyakan, ya kita sama-sama ikuti ya. Jangan nanti temennya nanya, kamu langsung leave ya, jangan ya. Belum kepikiran. Belum ada ya. Oke, kalau gitu tolong diatur ya. Siapa nanti yang ngatur jadwal? Kontak-kontak sama saya. Paling enggak 2 jam ya. 2 jam maksudnya 2 jam kalau misalnya kita mulai jam 3 sampai jam 5. Kalau mulainya jam 1 sampai jam 3 gitu ya. Umum ya.
Tapi upayakan Zoom-nya masih ada ya. Kalau Zoom-nya nggak ada nanti kita cairan ini aja yang bayar aja terganggu, apalagi gratisan ya. Oke, kalau gitu saya stop share-nya. Ini untuk komposit sudah sangat jelas. Kemudian saya punya lagi ya, di samping yang tadi, ada bahan lagi, tapi mungkin nggak saya bahas. Saya bagi aja nanti. Cuman ya itu saya minta ampun ya, sibuknya luar biasa sekarang ini. Aduh. Saya share sebentar ya, saya share sebentar. Sebentar aja ya, sebentar aja kok. Saya tahu kalian sudah ini ya, ada yang belum sarapan ya, ada yang baru bangun. Nah ini bahan yang akan saya bagikan juga kepada kalian, ya. Macam apa metode kajiannya berbeda-beda, tapi intinya sama ya. Intinya sama. Nanti kalian baca dua-duanya. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan ya. Tidak ada kesulitan. Dan kalian harus rajin-rajin ya nyari bahan lagi ya. Ini kan baru bahan yang standar-standar aja. Jadi kalau kalian ingin canggih, cari komposit ya. Komposit. Kita sekarang fokusnya ke balok ya. Yang kolom nggak usah dulu. Apalagi yang hollow diisi beton nggak usah dulu. Kita fokus ke balok yang digabung dengan beton. Nah, ini nanti ada gambar-gambar shear konektornya seperti apa. Ya, lumayan lah. Kalau kamu baca dua bahan ini, insya Allah masalah komposit nggak malu. Ini banyak ya. Nanti saya bagi ya. Saya bagi langsung. Ini juga saya dapatnya dari internet ya. Kamu biasanya mahasiswa tuh lebih canggih lagi kalau soal nyari bahan ya. Cuman masalahnya dibaca atau enggak itu yang problem ya. Oke. Masalah baca problem ya. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Bapak boleh minta contoh soal nggak nanti? Oh, jelas, jelas. Nanti pada saat itu ya, kita ujian ya. Ya, Pak, kisi-kisi, Pak. Pas ujian, Pak. Hah? Nggak kisi-kisi. Ya, kisi-kisi ujian, Pak. Ya, artinya ujian gitu Kirain ya. soal ujian, Pak. Oh, ya mirip-mirip lah. Mirip ya, Pak. Ya kalau Mirip ya, sama, Pak. kalau sama persis nanti nggak kan. Bonus. Saya ingat dulu guru saya ya, sewaktu saya belajar tahun 1987. Guru saya bilang apa? Kalau kita terlalu baik jadi nggak baik. Ya, jadi nanti mirip-mirip aja lah. Kalau sama persis nanti berbahaya. Bonus itu, Pak. Oke, sekarang saya mau absen yang kedua nih. Ini kelihatannya sudah rame ya. Oke. Claudia barangkali ingin memperlihatkan ini tampilan di pagi hari ini. Claudia, tinggal Claudia aja nih yang belum nih. Belum mandi kayaknya. Oke lah, kita nggak usah lama-lama, yang ada aja ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Oke. Di bahan yang saya berikan tadi, contoh-contoh soalnya ada ya Mbak Andini ya. Tinggal baca. Nanti nek ora jelas ditanyakan pada saat kisi-kisi ya. Ya, tapi insya Allah anak kelas ini saya lihat canggih-canggih ya. Dengan bahan yang jelas, mudah-mudahan insya Allah jelas gitu ya. Oke, kalau gitu saya untuk tatap muka Zoom ini untuk meringankan beban jurusan ya. Karena nanti dia lagi ya. Putus lagi ya kan.
Jadi kita nggak usah tatap muka, kalian baca bahan yang saya berikan. Nah ini saya langsung kasih ya, tapi saya lupa lagi ya. Malu ini tugas numpuk ya. Jadi habis saya leave, kalian terserah kalau kalian mau leave atau enggak ya silahkan. Mungkin tentang studek mau apa silahkan ya. Oke, saya izin leave ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, Ya, oke. Ya, nanti habis lift saya langsung Hati-hati, kirim Pak. ya ke Aulia ya. Jadi Pak. Hati-hati, Oke, Pak. selamat masih pagi ya, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum Bapak. Pagi. Makasih, Pak. warahmatullahi Semangat, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sampai jumpa lagi ya. Makasih, Pak. Semangat Pak. Semangat, Pak. Izin lift ya. Iya, Pak. Iya, Pak. 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 Ya, Pak. Jadi Pak. Ini yang hari Gak ini. jelas Tahu tuh nggak sih dosen. tadi gue nahan apa? Boker kan? Gemes gue anjing. Yang nggak datang siapa sih hari ini? Syukur sama siapa sih? Ulah, Satu lagi siapa ya? makan guys. Keti. Oh, Mak Keti ya. Yaudah. Dia ngebet udahan kayak kita yang ngebet Rey, udahan. itu mau Iya, kapan, bener Rey? banget. Pan. Playing victim anjing. Baru Pak kita Anjir, bener banget. Seakan-akan kita yang salah. Apaan sih, apaan? Sarkas banget. Rey, ini nggak sih hari ini yang kosong? Ngapain, Bun? Dan tadi ganti hari, Rey. Tapi dia bisa nggak sih kalau hari ini? Oh, hari ini juga. Nggak tahu, besok kos. Orang dia aja males ngaji. Dia aja malas ngajar, ini aja dia dapat waktu lebih aja dia udahan. Gimana mau kelas ganti? Kan enggak lo. Nyalainnya kita ya. Iya, Nggak nyalain. jelas ya, sampai 2 gue jam. minta contoh soal, ntar nggak jelas anjing. Iya. Dia malah cerita. Lu minta contoh soal, disuruh baca sama dia. Udah ntar nilai ntar gue contoh soal dibaca. ntar nilainya bagus kok kata bapaknya. Kata dia bilang. Dia auto A emang, tapi ya lu tahu gimana? nggak? Mohon maaf, kagak ada ilmu Lu dua tahu semester nggak? baca buset. Ntar nilai bagus. Habis UTS kan ganti guru selalu. Jadi guru Bunda mau ngomong, Elina. Bunda mau ngomong. Erlina sumpah nanyain nego paham nyampe mana notanya Aul dah. Ya ntar kita Nggak kerja keras sama Bu Elina. Jujur aja. Oh iya, hati-hati. Enggak, Bu Erlina tuh nanyanya Sukses tuh ya. kita udah sampai Dadah, mana. ya. Pulang. Udah pahamnya Pulang nyampe bawa koper duit. mana? Amin. Apa ilmu yang kita udah dapet? Apa gue juga bingung. Siapa tuh yang cabut? Kita tak, Siapa ya yang- Allah mau apa? Mau balas apa ya Ul? Nih, gue waktu itu Tapi dari sama semester kemarin Budi masih ini belum paham, jelasin Bu. dari Pak, Gak kedengeran, Aul. kan nggak kedengeran. Gue waktu itu minta soal sama dia, Pak, Hidungnya canggih. untuk apa namanya, untuk tugas baja bagaimana ya Pak? Terus dia jawab apa? Anjir. Dia jawab, saya lagi di Bogor ya, dosen-dosen lagi di Bogor, Iya. jadi saya tidak. Oh, Iya, itu kemarin rapat Gede. kurikulum di itu. Gede. Padahal gue minta, tapi terus kata dia, yaudah nanti ya, kalau saya sudah sampai rumah saya kirim, kagak dikirim-kirim sampai sekarang. tuh tugas. Makanya sebel banget. Terus Tanyain lagi. Rumah dia jauh, Ul. Sekarang Ul tagih Yang nggak lagi. ngaruh jawab apa enggak lah. Dia juga belum nyampe sampai sekarang. Kan gak dia terima bang soalnya. Jadi mitos dia. bener ya, gue emang baca paling susah ya gini dosennya anjing. Udah Makanya pakai susah tembok. dosen begini Dosennya semua. pala Gue belum ada berapa menit join, astagfirullah. Baru dengerin itu di bawah friends, tiba-tiba udah ya. Dia ngomong pede banget lagi. Oh, kelas ini mengerti semua ya. Iya, dia aja yang gitu. Masih direkord kan, Bos? Oh iya, maaf Pak. Iya.